Tanpa banyak bicara, EL Ritonga tiba-tiba saja membuat langkah berani demi menuntaskan kemelut rumah tangganya dengan Dea Mirela. Bukannya merangkul Dea kembali, namun malahan menggugat cerainya. Pada 14 Februari lalu, EL telah mendaftarkan gugatan cerainya itu ke Pengadilan Agama Bekasi. Dea tak mengira bahwa EL tega menggugatnya. Meskipun Dea telah melaporkan EL ke Polres Jakarta Timur sehubungan dengan dugaan EL telah menikahi Dian, bukan berarti Dea Mirela ingin mengakhiri pernikahannya dengan EL. Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan pemirsa saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa ikuti juga kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Dea Mirela terkaget-kaget mendengar EL Ritonga menggugat cerai dirinya padahal sebelumnya EL masih punya keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya. Apa yang membuat EL berubah pikiran? Pansus RUU Kewarganegaraan DPR sedang sibuk menggodok rancangan undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang dianggap tidak berpihak pada perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campur. Uniknya Ayu Azhari merasa nyaman saja dengan pernikahan beda bangsa yang dijalaninya. Darwis Triadi sudah siap-siap menduda. Pemirsa, sepertinya rumah tangga Dea Mirela dan EL Ritonga semakin di ujung tanduk saja. Tanpa disangka-sangka, EL membuat sebuah keputusan yang sangat mengejutkan. EL menggugat cerai Dea Mirela. Dan pemirsa, barangkali Anda masih ingat bahwa keduanya sama-sama punya sebuah masalah yang sangat besar dalam rumah tangga mereka, namun mereka berdua berkomitmen untuk menyelesaikannya. Lalu kira-kira apa yang membuat EL berubah pikirannya sedemikian drastis? Kita saksikan bersama liputannya. Tanpa banyak bicara, EL Ritonga tiba-tiba saja membuat langkah berani demi menuntaskan kemelut rumah tangganya dengan Dea Mirela. Bukannya merangkul Dea kembali, namun malahan menggugat cerainya. Pada 14 Februari lalu, EL telah mendaftarkan gugatan cerainya itu ke Pengadilan Agama Bekasi. Dea tak mengira bahwa EL tega menggugatnya. Meskipun Dea telah melaporkan EL ke Polres Jakarta Timur sehubungan dengan dugaan EL telah menikahi Dian, bukan berarti Dea Mirela ingin mengakhiri pernikahannya dengan EL. EL melalui kuasa hukumnya Pak Rusdianto sejak tanggal 14 Februari kemarin sudah memasukkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bekasi. Dan telah kami daftarkan dalam register perkara nomor 154 tahun 2006. Perkaranya perkara cerai talak. Ya. Sebenarnya dari awal saya melapor, saya memang sudah mengetahui, sudah tahu pasti ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi kalau saya melapor polisi. Salah satunya yaitu AL akan gugat saya cerai. Tapi kan saya di sini melapor, sekali lagi saya tekankan, saya melapor ke polisi bukan karena saya ingin perceraian, tapi saya mempertahankan hak saya sebagai istri AL yang sah. Dea tak bisa menyembunyikan kekecewaannya pada EL. Sebagai istri, dia tentunya tak asal tuduh bahwa EL telah menikahi Dian. Bisa jadi EL marah ketika Dea melaporkannya. Namun sebenarnya Dea tak bermaksud menyudahi hubungan suami istri. Ia hanya meminta pihak berwajib untuk mengungkap fakta-fakta yang menyebutkan bahwa EL suaminya telah menikah lagi. Kini Dea kembali menelan kenyataan pahit. Tanpa pernah diajak berunding, EL rupanya ingin menceraikannya. Sebelumnya kayaknya nggak ada pembicaraan apa-apa, cuma memang El datang ke sini menyerahkan saya ke orang tua saya. Tapi orang tua saya sendiri bilang, kamu minta anak saya itu baik-baik, jadi kalau ingin memulangkan anak saya,
Kalau bisa baik-baik juga, keluarga kamu datang seperti pada saat kamu melamar anak saya. Saya pada saat itu nggak ngerti apa-apa, sampai saya bingung ada apa sih, saya cuma tahu dari orang tua saya hal ini. Nggak ada, makanya kami kaget itu karena malam itu tidak mengucapkan itu, hanya sekitar mengatakan, "Papi, saya mungkin untuk sementara tidak berhubungan, adapun yang ada harta dan lain-lain itu semua saya tujukan kepada Lodi." Saya sedikit agak kaget di situ, tapi saya pikir hal ini biasa. Tahu-tahu besoknya sudah di pengadilan agama, ya itu saya agak kaget. Sejak pisah rumah, EL menyempatkan diri untuk bertemu Lodi di rumah orang tua Dea. Namun sayangnya ia selalu datang di kala Dea sedang terlelap. Menurut EL, ia sudah berulang kali mengajak Dea untuk membahas penyelesaian kemelut keluarganya. EL secara eksklusif menumpahkan pengakuannya pada awak Gospot. Oh, sebelumnya dia, sebelum saya besok besok saya mau gugatan cerai, sore itu dia masih nelpon saya. Ya dia bilang, "Ya udah gini aja." Ya mungkin dengan nadanya dia ya. Yang saya nggak mau emosi, saya nggak mau ngomong kencang, saya bilang itu. Nggak mau ngomong keras-keras. Saya nggak suka, itu hal yang paling nggak suka buat saya. Selalu tekankan itu ke dia dari dulu juga. Dia masih bilang, "Gini ya, saya pokoknya gini, kamu yang urus semua, kamu gugat aja saya, kamu bikin gugatan. Kamu yang urus semua, ngurus perceraian." Dia ngusulin itu ke saya ambil sikap. Kalau memang kita nggak bisa sama lagi, Pi, saya akan serahkan dia. Gimana saya dulu baik-baik dari rumah ini bersama keluarga saya, bawa dia. Gitu juga nanti kalau saya mau pulangin dia akan saya pulangkan baik-baik. Gimana pun papi masih tetap ayah dari saya, ayah EL, orang tua EL. Kita tidak akan pernah putus hubungan. Sejauh ini EL Ritonga memilih untuk tak banyak berkomentar. Namun di balik ketenangannya ternyata tersimpan kemarahan yang siap membludak. EL merasa harga dirinya sebagai suami terinjak-injak. Ia tak menyukai cara Dea yang terlanjur mengumbar masalah rumah tangganya hingga jadi santapan orang banyak. Masalah-masalah aib keluarga itu sangat dinikan. Sampai saya juga punya buku ini dari Dea sebenarnya. Dan di sini mungkin saya itu sampai saya baca-baca gitu ya. Ini. Apa? Ini yang ditandai nama dia yang dilipat-lipat itu. Nah ini. Ini. Nah. Ini saya nggak nyangka ini kok sampai kayak gini gitu loh. Harga diri saya sebagai suami di mana? Sebagai kepala rumah tangga gitu loh. Yang harusnya saya mendidik, membimbing istri saya dan mentaati apa yang saya lakukan gitu loh. EL merasa sakit hati. Namun hanya itulah alasan dibalik gugatan cerainya terhadap Dea Mirela. Nah, pemirsa, Anda baru saja mendengar sedikit pernyataan dari EL Ritonga mengenai alasan mengapa ia memilih untuk menggugat cerai Dea Mirela. Rupanya EL menyimpan kekecewaan dalam hatinya yang begitu besar. Namun ternyata pemirsa bukan hanya EL saja yang kecewa, namun tentunya Dea Mirela juga merasa sangat kecewa dan juga terkejut begitu mengetahui bahwa EL memutuskan untuk menceraikan dirinya. Nah, Anda ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai semua kekecewaan EL pemirsa? Kita saksikan bersama hasil wawancara awak Gospot dengan EL Ritonga berikut ini. Perasaan EL remuk redam. Ia merasa terpukul oleh semua pernyataan Dea. Jika selama ini EL bungkam terhadap jati diri serta sejauh mana kedekatannya dengan Dian, kali ini EL secara gamblang mengakui bahwa ia memang dekat dengan Dian. Jadi ke keluarganya Dian juga El tuh dekat. Terutama sebenarnya sama adiknya Dian ini yang El dekat banget. Si Elna namanya. Adiknya yang paling bungsu ya. Dan itu yang paling dekat banget sama El juga. Terus mama papanya yang El curhat juga, ceritalah layaknya orang tua ngadu gitu ya. Di pihak lain, Dea mencium gelagat bahwa EL telah menduakan cintanya. Meski belum ada bukti, sebagai perempuan biasa Dea tak tahan harus menanggung beban batin ini seorang diri. Apalagi sebelumnya rumah tangga EL dan Dea memang sudah bermasalah sejak 2 tahun terakhir. Dea kemudian menunjuk Elsa Syarif sebagai kuasa hukumnya untuk bisa menengahi persoalan ini. Kemelut makin meruncing ketika Elsa pernah mengungkapkan bahwa belakangan ini EL tidak pernah menafkahi Dea. Mengetahui hal itu sontak saja EL merasa disudutkan. Kan Anda ketahui bahwa EL memang
belum bisa memberikan penghasilan, dan selama ini penghasilan dari Dea ya, karena kebetulan dia waktu hamil tidak bekerja, jadi ya mereka hidup makan dengan hasil yang